Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nining Anggala Laswati akan mempresentasikan tentang indeks harga konsumen atau Consumer Price Index. Definisi dari indeks harga konsumen adalah ukuran biaya keseluruhan barang dan jasa yang dibeli konsumen. Jadi, barang dan jasa yang dikonsumsi nanti akan dihitung rata-ratanya. Cara menghitung indeks harga konsumen. Yang pertama, tentukan isi keranjangnya. Menyurvei konsumen dan menemukan keranjang barang dan jasa yang dibeli oleh konsumen tertentu. Yang kedua adalah temukan harga-harganya. Itu menemukan harga setiap barang dan jasa dalam keranjang untuk setiap waktu. Yang ketiga adalah menghitung harga seluruh isi keranjang. Itu menggunakan data harga untuk menghitung jumlah harga keseluruhan isi keranjang barang dan jasa dari tahun ke tahun. Yang keempat adalah memilih tahun basis dan menghitung indeksnya. Memilih tahun sebagai tahun basis untuk dijadikan tolak ukur bandingan dengan tahun-tahun lainnya. Yang kelima adalah menghitung laju inflasi, yaitu menggunakan indeks harga konsumen untuk menghitung laju inflasi yang nanti akan menunjukkan perubahan persentase indeks harga dari tahun sebelumnya. Ini adalah contohnya. Jadi contohnya, yang pertama tadi menentukan isi keranjang. Itu isi keranjangnya itu ada 5 potong ayam goreng dan 2 kebab. Oke. Jadi yang langkah keduanya mencari setiap harga barang dalam keranjang. Harga ayam goreng pada tahun 2010 itu sebesar $3. Harga ayam goreng pada 2011 itu seharga $4. Yang harga 2012 naik menjadi $5. Harga kebab pada tahun 2010 sebesar $4, lalu mengalami kenaikan pada tahun 2011 menjadi $5, lalu mengalami kenaikan lagi menjadi $6. Yang ketiga yaitu menghitung. Jadi pada 2010 kalau setiap ayam goreng itu harganya $3, maka akan dikalikan dengan 5 potong ayam goreng ditambah harga kebab pada tahun 2010 itu $4 dikalikan 2 kebab tadi, jadi hasilnya sebesar $23. Pada tahun 2011 jadi harga setiap ayam goreng tersebut itu pada tahun 2011 tadi itu $4 dikalikan 5 potong ayam goreng ditambah harga kebab pada tahun 2011 seharga $5 dikalikan 2 kebab tadi yang akan menghasilkan $30. Pada tahun 2012 kan mengalami kenaikan, jadi harga ayam goreng pada 2012 jadi $5 dikalikan 5 potong ayam goreng ditambah harga kebab pada tahun 2012 yaitu sebesar $6 dikalikan 2 kebab, hasilnya $37. Yang keempat yaitu menentukan indeks harga. Pada tahun 2010 ini cara menghitungnya, jadi tahun 2010 saya jadikan tahun basis ya. Jadi tahun basisnya 2010, jadi pakai yang $23. Jadi hasilnya akan seperti ini. Nanti contohnya tahun 2011
keseluruhannya tadi berapa biayanya dibagi oleh tahun basis, hasil dari tahun basis dikalikan 100, hasilnya 130. Kalau hasilnya koma itu dibulatkan, misalnya 130,4, berarti kalau dibulatkan jadi 130 kan. Terus selanjutnya langkah yang kelima, yaitu menggunakan indeks harga konsumen untuk menentukan laju inflasi. Kita menggunakan rumus laju inflasi tahun kedua, yaitu CPI 2 min CPI 1 per CPI 1 dikali 100. CPI 2 itu adalah tahun kedua, CPI 1-nya itu adalah tahun basis atau tahun pertama, dikalikan 100. Oke, contoh pada tahun 2011 ini 130. Jadi indeks harga konsumen pada tahun 2011 tadi ditulis ini 130 per 100. Jadikan basis, tahun basis per 100 dibagi 100 kali 100 sama dengan 30%. Dan pada tahun 2012, jadi indeks harga pada tahun tersebut dikurangi oleh indeks harga konsumen pada tahun sebelumnya, yaitu kan tahun 2011. Jadi 161 min 130 per 130 dikali 100 sama dengan 24%. Ini juga sama, jika hasilnya koma maka dibulatkan. Selanjutnya adalah masalah-masalah dalam perhitungan biaya hidup. Masalah pertama adalah bias substitusi. Ketika harga barang mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, harga barang ini tidak berubah secara seimbang. Jadi ada harga barang yang naiknya itu lebih tinggi dari kenaikan harga-harga barang lainnya. Jadi ini akan membuat konsumen itu lebih mengurangi untuk membeli barang-barang yang mengalami kenaikan yang tinggi. Jadi intinya konsumen lebih memilih barang yang dengan harga kenaikan yang tidak banyak atau tidak tinggi, tidak mahal. Jadi jika indeks harga dihitung dengan mengasumsikan keranjang barang tetap, maka akan menghilangkan kemungkinan substitusi atau penggantian yang dilakukan, sehingga akan melebihkan kenaikan biaya hidup dari tahun sebelumnya. Jadi ini akan berimbas kepada biaya hidup. Jadi biaya hidup, jika harga barang mengalami kenaikan, maka terjadi kenaikan biaya hidup. Masalah kedua yaitu munculnya barang-barang yang baru. Ketika ada barang baru diperkenalkan, para konsumen akan memiliki varietas yang lebih banyak yang dapat mereka pilih, sehingga membuat uang lebih bernilai. Hal ini membuat konsumen akan lebih memilih menggunakan barang yang harganya lebih murah untuk memelihara standar hidup yang ada. Pada akhirnya, indeks harga akan mengubah harga barang yang banyak dipilih konsumen, namun pengurangan pada biaya hidup tidak akan dimunculkan dalam indeks. Jadi, bagaimanapun ada harga baru, ada barang baru yang diperkenalkan, namun meskipun harga barang baru tersebut menjadi lebih murah atau lebih hemat bagi konsumen, maka tidak mempengaruhi indeks
indeks harga konsumen atau biaya hidup. Jadi biaya hidupnya tetap seperti itu meskipun ada harga barang baru yang lebih murah. Terus yang ketiga adalah perubahan kualitas yang tidak terukur. Jika kualitas barang menurun dari satu tahun ke tahun berikutnya, maka nilai uang akan jatuh. Walaupun harga barang tetap sama, namun jika kualitas barang naik dari satu tahun ke tahun berikutnya, nilai uang akan naik. Pakar statistik pada umumnya akan menghitung harga keranjang yang kualitasnya konstan. Walaupun usaha yang dilakukan pakar statistik sudah sangat besar, perubahan-perubahan pada kualitas barang ini masih menjadi masalah karena kualitas itu sangat sulit diukur. Berikutnya adalah deflator PDB versus indeks harga konsumen. Definisi deflator PDB adalah perbandingan PDB nominal dengan PDB sebenarnya. Karena PDB nominal adalah hasil saat ini yang dinilai pada harga saat ini, dan PDB sebenarnya adalah hasil saat ini yang dinilai pada harga tahun basis. Jadi, deflator PDB mencerminkan tingkat harga tahun basis yang berhubungan dengan tingkat harga tahun saat ini. Pakar ekonomi dan pemangku kebijakan mengawasi deflator PDB dan indeks harga konsumen untuk mengukur seberapa cepat harga barang itu naik. Pada umumnya, kedua statistik tersebut menghasilkan yang sama. Namun ada dua perbedaan penting antara deflator PDB dan indeks harga konsumen. Yang pertama, perbedaan pertama adalah deflator PDB mencerminkan harga semua barang dan jasa yang diproduksi dalam negeri. Sedangkan indeks harga konsumen mencerminkan harga semua barang dan jasa yang dibeli konsumen. Contoh, pada perusahaan Mercedes-Benz. Perusahaan Mercedes-Benz itu kan berada di Jerman. Jadi mobil yang diproduksinya itu ya di Jerman. Jadi perusahaan Mercedes-Benz menaikkan harga mobilnya. Tentu hal ini juga bukan termasuk PDB negara kita atau negara Indonesia, karena itu kan bukan buatan lokal, bukan buatan Indonesia. Jadi barang tersebut kan menjadi barang yang impor. Namun barang impor tersebut juga akan masuk ke dalam keranjang konsumen lokal. Maka dari itu nanti setelah mengalami kenaikan harga mobil tersebut, itu juga akan berpengaruh kepada indeks harga konsumen. Karena mobil Mercedes-Benz tersebut adalah merupakan barang dan jasa yang dibeli konsumen. Jadi mobil tersebut kan termasuk ke dalam keranjang konsumen lokal tersebut, maka ya dihitung oleh indeks harga konsumen. Tapi tidak muncul dalam deflator PDB karena mobil Mercedes-Benz tersebut diproduksi oleh luar negeri di Jerman. Deflator PDB kan khusus untuk harga semua barang dan jasa yang diproduksi dalam negeri, bukan luar negeri. Gitu. Yang kedua, perbedaan yang kedua adalah deflator PDB membandingkan harga barang dan jasa yang sekarang ini diproduksi dengan harga barang dan jasa yang sama pada tahun basis. Indeks harga konsumen membandingkan harga keranjang tetap
barang dan jasa dengan harga keranjang tahun basis. Jadi kelompok barang dan jasa yang digunakan untuk menghitung indikator PDB akan berubah secara otomatis sepanjang waktu. Jika harga-harga barang dan jasa yang berbeda berubah dalam jumlah yang beragam, maka cara menimbang harga yang beragam tersebut akan berpengaruh penting dalam laju inflasi keseluruhan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmadiniati dari kelompok 6. Selanjutnya yaitu mengoreksi variabel ekonomi terhadap dampak inflasi. Nilai mata uang dari waktu ke waktu. Contoh dalam persoalan upah George Best, apakah upah mingguannya yang senilai $293 pada 1968 tinggi atau rendah jika dibandingkan dengan upah pemain bola saat ini? Nah, di situ ditunjukkan statistik pemerintah menunjukkan indeks harga konsumen sebesar 9,7 untuk tahun 1968 dan 110 untuk tahun 2004. Maka tingkat harga keseluruhan naik sebesar faktor 11,3. Hasil dari 110 dibagi 9,7. Rumusnya, upah tahun 2004 sama dengan upah tahun 1968 dikali tingkat harga tahun 2004 dibagi tingkat harga tahun 1968. Nah, kita masukkan saja angkanya $293 dikali 110 dibagi 9,7. Hasilnya $3,310. Dari contoh tersebut dapat disimpulkan bahwa upah George Best tahun 1968 setara dengan upah hari ini sebesar lebih dari $3,310. Angka tersebut merupakan penghasilan yang lumayan, tetapi lebih sedikit dibandingkan dengan upah pemain bola rata-rata di Liga Premier Inggris hari ini, dan jauh lebih kecil daripada upah sebesar $38,462 yang diberikan kepada pemain bola bintang utama saat ini, seperti Ryan Giggs. Studi kasus. Film apa yang populer sepanjang masa? Nah, jika diukur dengan penerimaan box office, Titanic adalah film nomor 1 sepanjang masa, diikuti oleh Star Wars, E.T., The Extraterrestrial, dan Spider-Man. Tetapi dalam faktanya, harga termasuk harga karcis bioskop semakin lama semakin naik. Nah, jika diukur dengan penerimaan box office yang disesuaikan dengan inflasi, maka akan berubah. Film nomor 1 menjadi Gone with the Wind, yang jauh di depan Titanic. Indeksasi. Ketika jumlah uang yang ada secara otomatis disesuaikan dengan inflasi oleh undang-undang atau kontrak, jumlah ini dikatakan telah diindekskan dengan inflasi. Contohnya, kan banyak kontrak kerja yang panjang antara perusahaan dan serikat kerja yang menyertakan juga indeksasi upah yang parsial atau yang lengkap pada indeks harga konsumen. Nah, ketetapan seperti ini yang disebut dengan tunjangan biaya hidup dan secara otomatis meningkatkan upah ketika indeks harga konsumen naik. Suku bunga nominal dan real. Suku bunga nominal adalah suku bunga yang diberikan bank, sedangkan suku bunga real adalah suku bunga yang disesuaikan dengan inflasi. Rumusnya, suku bunga real sama dengan suku bunga nominal dikurangi laju inflasi. Suku bunga nominal menunjukkan seberapa cepat jumlah dolar di rekening bank kita naik sepanjang waktu. Sedangkan suku bunga real menunjukkan seberapa cepat daya beli rekening bank kita naik sepanjang waktu. Nah, di sini kita bisa lihat hubungan antara suku bunga nominal dan juga suku bunga real. Mereka berdua tidak akan selalu sama. Ini contohnya, pada akhir tahun 1965, suku bunga nominal tinggi. Nah, dengan begitu inflasi juga tinggi, maka suku bunga real akan rendah atau turun.
Nah, itu dapat terjadi dalam beberapa tahun ke depan, bahkan hingga negatif, karena inflasi mengurangi lebih cepat tabungan orang-orang daripada pembayaran suku bunga nominal yang dibayarkan. Kemudian sebaliknya, jika pada tahun 1980 akhir dapat dilihat suku bunga nominal rendah atau berturun. Kemudian suku bunga real akan naik karena inflasi juga rendah. Nah, seperti itu. Kesimpulannya, inflasi mengurangi daya beli setiap unit uang sepanjang waktu. Ketika membandingkan jumlah moneter dari waktu-waktu yang berbeda, penting bagi kita untuk mengingat bahwa nilai uang hari ini tidaklah sama dengan nilainya pada 20 tahun yang lalu atau mungkin dalam 20 tahun ke depan. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya Rahmat Ramadan yang akan mempresentasikan mengenai produksi dan pertumbuhan. Dapat kita ketahui bahwa standar hidup suatu negara tergantung pada kemampuannya untuk memproduksi barang dan jasa. Sebagai contoh, rata-rata penduduk negara kaya seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Jerman memiliki pendapatan lebih dari 10 kali lipat penduduk di negara miskin, seperti India, Indonesia, dan Nigeria. Hal ini terlihat pada perbedaan kualitas hidup yang sangat besar. Negara kaya memiliki lebih banyak mobil, telepon, televisi, nutrisi yang lebih baik, pemukiman yang lebih layak, tingkat kesehatan yang lebih baik, dan usia harapan hidup yang lebih lama. Selanjutnya, pada suatu negara terdapat perubahan standar hidup yang besar dalam kurun waktu tertentu. Pada suatu negara bahkan dapat dilihat bahwa standar hidup yang besar dalam kurun waktu tertentu ini, di Jepang contohnya, dalam kurun waktu 50 tahun terakhir rata-rata pendapatan setiap penduduk seperti diukur dalam PDB real tumbuh lebih dari 5% per tahun. Walaupun angka 5% sepertinya sedikit, pertumbuhan ini menunjukkan bahwa rata-rata pendapatan berlipat setiap 14 tahun. Karena pertumbuhan ini rata-rata pendapatan penduduk Jepang, hal ini diperkirakan 11 kali lebih tinggi dari rata-rata pendapatan penduduk 50 tahun yang lalu. Atau dengan kata lain, rata-rata penduduk Jepang secara umum memiliki tingkat kemakmuran ekonomi yang lebih tinggi. Selanjutnya adalah masalah-masalah yang dihadapi dalam produktivitas. Yang pertama, apa penyebab terjadinya perbedaan tersebut? Selanjutnya, bagaimana negara kaya dapat mengelola standar hidup yang lebih tinggi, dan kebijakan apa yang harus diambil oleh negara miskin untuk dapat meningkatkan pertumbuhannya. Pertanyaan ini termasuk dalam hal penting dalam ekonomi makro seperti yang akan diurutkan oleh ekonomi aerobik Lukas, bahwa konsekuensi dalam memikirkan kesejahteraan manusia dan menjawab pertanyaan seperti ini sangatlah mengejutkan. Jika seorang mulai memikirkannya, maka sulit untuk memikirkan hal yang lain. Selanjutnya adalah produktivitas. Produktivitas mengacu pada jumlah barang dan jasa yang dihasilkan untuk setiap jam dari waktu pekerja. Sebuah negara dapat menikmati tingkat standar hidup yang lebih tinggi hanya jika negara tersebut dapat memproduksi barang dan jasa dalam jumlah yang banyak. Penduduk Jepang hidup lebih baik daripada penduduk Indonesia karena pekerja Jepang lebih produktif daripada pekerja di Indonesia. Jepang mengalami hasil pertumbuhan standar hidup yang lebih cepat daripada Indonesia karena pekerja Jepang lebih dapat meningkatkan produktivitasnya. Jadi, salah satu dari 10 prinsip ekonomi adalah bahwa tingkat standar hidup suatu negara tergantung pada kemampuan atau memproduksi barang dan jasa. Selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai tabel pertumbuhan ekonomi di berbagai negara. Pada tabel pertama yaitu kita dapat melihat negara-negara, nama-nama negara yang akan kita lihat pertumbuhannya. Yang pada tabel kedua yaitu periode atau waktu pendapatan yang ada di negara tersebut. Selanjutnya kita akan melihat
gross domestic product real pada penduduk pada awal periode. Selanjutnya adalah real gross domestic product pada setiap penduduk di akhir periode, dan yang terakhir kita akan disajikan tabel mengenai angka pertumbuhan per tahun negara-negara tersebut. Pada posisi pertama kita akan melihat Jepang dengan awal periode dia mendapatkan $1.256 per tahun, dan pada akhir periode yaitu pada tahun 2000 Jepang mendapatkan $26,460 per tahun. Sehingga jika diakumulasikan tiap tahun Jepang mendapatkan 2,81% pendapatannya. Selanjutnya yang paling bawah yaitu paling rendah adalah Bangladesh. Pada tahun 1900 Bangladesh mengumpulkan $520 per tahun, dan pada akhir periode Bangladesh dapat mengumpulkan $1.650 per tahun. Jika diakumulasikan, maka Bangladesh dapat mengumpulkan 1,16% per tahun pendapatan penduduknya. Melalui tabel ini kita juga dapat melihat bahwa negara-negara mengalami kemajuan atau kemunduran. Sebagai contoh di sini adalah Inggris atau United Kingdom. United Kingdom pada awal periode yaitu pada tahun 1870, Inggris atau United Kingdom dapat mengumpulkan pendapatan senilai $4.107 per tahun. Ini adalah pendapatan terbesar pada awal periode. Namun pada akhir periode yaitu tahun 2000, Inggris hanya mengumpulkan $23,550, atau jika diakumulasikan maka pendapatannya adalah 1,35. Ini jauh sekali dengan Jepang. Jepang pada awal periode hanya mengumpulkan 1.256, sedangkan Inggris mengumpulkan 4.100,7. Ini adalah tanda bahwa Inggris mengalami kemunduran. Begitu juga dengan United States atau Amerika. Amerika pada awal periode pada tahun 1870 Amerika dapat mengumpulkan pendapatan senilai $3.347, sedangkan pada akhir periodenya yaitu pada tahun 2000 Amerika dapat mengumpulkan $34,260 per tahun, atau dapat diakumulasikan Amerika Serikat dapat mengumpulkan rata-ratanya 1,81% per tahun. Ini jika dibandingkan dengan Jepang yang awal periodenya hanya mengumpulkan 1.000, maka Amerika Serikat dan Inggris mengalami penurunan pendapatan yang cukup signifikan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai langkah pembahasan materi. Yang pertama adalah kita harus memeriksa data internasional PDB real setiap penduduk. Maksudnya adalah ini akan memberikan petunjuk tentang seberapa jauh pendapatan, tingkat mutu, dan pertumbuhan standar hidup setiap negara di dunia. Selanjutnya langkah kedua yaitu mempelajari peran produktivitas oleh sang pekerja. Faktanya kita lihat bahwa standar hidup suatu negara ditentukan oleh produktivitas pekerja, sedangkan kita mempertimbangkan faktor-faktor yang menentukan produktivitas suatu negara. Selanjutnya langkah ketiga yaitu menghubungkan antara tingkat produktivitas dengan kebijakan ekonomi yang dipakai oleh suatu negara. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pertumbuhan ekonomi di berbagai negara. Kita ketahui bahwa standar hidup yang diukur dengan PDB real per kapita bervariasi antar bangsa-bangsa. Karena perbedaan dalam angka pertumbuhan peringkat negara berdasarkan pendapatan yang selalu berubah setiap kurun waktu tersebut, seperti yang telah kita lihat bahwa Singapura dan Jepang adalah sebuah negara yang meningkatnya lebih tinggi daripada negara lain. Salah satu negara yang jatuh peringkatnya adalah Inggris dan Amerika.
Pada tahun 1950, Inggris merupakan salah satu negara terkaya di dunia dengan rata-rata pendapatan yaitu rata-rata pendapatan 2 kali lipat dibandingkan Singapura dan Meksiko. Sekarang rata-rata pendapatan di Inggris berada di bawah 2 negara bekas jajahannya tersebut. Jadi tidak tentu antara pendapatan negara yang tinggi dengan pendapatan negara yang rendah. Karena setiap tahun pertumbuhan itu akan berubah-ubah. Jadi dapat disimpulkan bahwa negara terkaya di dunia tidak dapat menjamin bahwa mereka akan selalu menjadi negara terkaya. Itu kan sebaliknya, negara termiskin juga tidak akan selalu berada pada posisi termiskin. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan presentasi oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ramadhani. Saya di sini merupakan anggota dari kelompok 6 pengantar ilmu ekonomi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi produktivitas, peranan dan faktor penentunya. Nah, yang pertama itu mengapa produktivitas itu penting? Produktivitas memainkan peranan kunci dalam menentukan standar hidup bagi setiap negara di dunia. Nah, produktivitas mengacu pada jumlah barang dan jasa yang dapat dihasilkan seseorang dari setiap jam kerja. Nah, untuk memahami perbedaan dalam standar hidup di suatu negara, kita harus fokus pada produksi dari barang dan jasa. Nah, produktivitas itu sebuah indikator ya. Misalnya kayak negara maju itu ketika produktivitasnya tinggi. Nah, selanjutnya, bagaimana cara menentukan produktivitas? Nah, pertama, input yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa disebut faktor produksi. Faktor-faktor produksi inilah yang secara langsung mempengaruhi produktivitas. Jadi, jika faktor produksi itu tersedia, berkualitas bagus, dan mudah didapat, itu akan mempengaruhi produktivitas. Nah, berikut merupakan jenis faktor produksi. Pertama itu sumber daya alam, kedua ada sumber daya manusia, ketiga ada modal, keempat ada kewirausahaan dan penguasaan ilmu pengetahuan. Nah, kita akan membahas faktor produksi yang pertama itu sumber daya alam. Ini adalah input yang digunakan dalam produksi yang telah disediakan oleh alam, seperti tanah, sungai, udara, dan sebagainya. Sumber daya alam ini terbagi menjadi dua lagi. Nah, pertama itu sumber daya alam yang tidak terbarukan atau non-renewable energy, seperti minyak bumi, batu bara, nikel, dan barang tambang lainnya. Yang kedua ada sumber daya terbarukan atau renewable energy. Ini meliputi pohon, air, angin, dan lain sebagainya. Nah, sumber daya ini penting namun bersifat tidak wajib bila suatu perekonomian ingin produktif dalam memproduksi barang dan jasa. Jadi ada sektor industri yang tidak membutuhkan sumber daya alam seperti industri finance kayak bank, terus industri pembiayaan atau kredit. Nah, ada juga seperti jasa kayak dokter. Terus ada startup kayak ride hailing, terus startup kesehatan, startup dompet digital itu tidak memerlukan sumber daya alam, tapi dia tetap produktif. Nah, faktor produksi selanjutnya adalah sumber daya manusia. Nah, merupakan jenis faktor produksi yang sangat penting dan sifatnya wajib, karena tidak mungkin barang mentah bisa menjadi barang yang laku terjual bila tidak ada yang mengolahnya. Nah, merupakan juga istilah bagi para ekonom untuk keterampilan dan pengetahuan dari para pekerja. Sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas bisa didapatkan dengan cara pelatihan, pendidikan, serta juga pengalaman dari masing-masing individu. Nah, selanjutnya ada ini sumber daya, ini merupakan faktor produksi turunan maksud saya. Ini ada modal. Nah, ini merupakan faktor produksi yang dihasilkan dari produksi. Nah, kayak contohnya uang merupakan
input pada proses produksi dan merupakan output dari proses produksi sebelumnya. Kayak misal uang itu kan didapat jika kita misalnya menjual barang. Nah, merupakan itu hasil dari output kan. Nah, output itu kita uang yang tadi itu misalnya kita buat beli bahan baku. Nah, itu merupakan input pada proses produksi juga. Nah, yang selanjutnya ini merupakan peralatan dan pendukung untuk memproduksi barang dan jasa. Nah, mesin pabrik yang digunakan untuk memproduksi barang, terus ada gedung sebagai tempat pelayanan, dan ada juga pabrik untuk menyimpan stok dan lain sebagainya. Nah, faktor produksi yang keempat ini juga termasuk faktor produksi turunan ya. Ini ada kewirausahaan, dan penguasaan teks. Nah, ini merupakan pemahaman masyarakat tentang cara terbaik untuk menghasilkan barang dan jasa, dan juga teknologi yang dapat mendukung jalannya produksi. Nah, ini merupakan indikator bagi suatu negara, karena bila wirausahawan di suatu negara itu unggul, maka akan memengaruhi negara tersebut. Mengapa demikian? Karena jika suatu negara itu memiliki wirausahawan yang unggul dan berdaya saing, nah, misalnya dia menjual produknya itu laku bukan hanya di dalam negeri tapi di luar negeri juga. Nah, itu akan menyebabkan terjadinya ekspor. Ekspor itu akan menyebabkan ekspor itu akan membantu neraca perdagangan kita untuk positif. Nah, jika ekspornya lebih besar daripada impor ya. Nah, neraca perdagangan yang positif ini akan membantu meningkatkan PDB kita dan juga membantu neraca pembayaran dari suatu negara tersebut. Jadi peran kewirausahaan sangat penting bagi suatu negara. Selanjutnya ini fungsi produksi. Nah, merupakan fungsi yang menggambarkan hubungan antara kuantitas input yang digunakan dalam produksi dan jumlah output yang dihasilkan. Berikut merupakan fungsi produksi itu Y sama dengan A kali L kali K kali H kali N. Yang keterangan di sini adalah Y itu jumlah output, A itu ketersediaan teknologi produksi, L itu jumlah pekerja atau labor, K itu kapital atau jumlah modal, H itu human atau modal SDM, sumber daya manusia ya, dan N itu adalah natural resource atau sumber daya alam. Nah, F ini fungsi yang menunjukkan bagaimana input dikombinasikan menjadi output. Nah, fungsi memiliki skala hasil yang tetap atau constant to scale jika setiap angka X positif. Nah, kalau angka dari X ini positif, ini akan sama hasilnya ya, variabel kiri dan kanan. Nah, ini juga berarti 2 kali lipat dari input akan menyebabkan output meningkat 2 kali lipat juga. Gitu. Misalnya jika kita menambah tenaga kerja, ini akan memengaruhi jumlah barang yang diproduksi karena bertambahnya tenaga kerja itu. Dan dalam fungsi produksi, ruas kanan dan ruas kiri akan selalu sama. Nah, sekian presentasi yang saya bawakan. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan satu kelompok saya. Terima kasih. Semoga penjelasan saya dapat membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Nurranisa dari kelompok 6 dari Offering Kakak akan menyampaikan materi tentang pertumbuhan ekonomi dan kebijakan publik. Yang pertama, pentingnya tabungan dan investasi. Mendorong peningkatan nilai tabungan dan investasi adalah salah satu cara pemerintah untuk mendorong pertumbuhan dan dalam jangka panjang dapat meningkatkan standar hidup masyarakatnya. Ada 2 panel A dan panel B. Panel A,
tingkat pertumbuhan periode lebih dari 44 tahun, disusun berdasarkan tingkat pertumbuhan dari yang paling cepat hingga lambat. Yang kedua, panel B, presentase PDB oleh negara untuk investasi. Penelitian lebih lanjut menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara investasi dan tingkat pertumbuhan. Seperti Singapura dan Korea Selatan, cenderung mengalami tingkat pertumbuhan yang tinggi. Negara yang sedikit menggunakan bagian PDB-nya untuk investasi, seperti Pakistan dan Filipina, menunjukkan kecenderungan tingkat pertumbuhannya rendah. Yang kedua, ada penurunan perolehan keuntungan dan pengejaran. Pandangan tradisional, proses produksi adalah modal terpengaruh oleh penurunan perolehan keuntungan. Seiring dengan bertambahnya persediaan modal, output tambahan yang dihasilkan dari tambahan unit modal menjadi menurun. Dengan kata lain, ketika pekerja telah memiliki banyak modal untuk digunakan dalam memproduksi barang dan jasa, memberi mereka tambahan unit modal tidak akan meningkatkan produktivitas mereka. Karena keuntungan menurun, peningkatan dalam rata-rata tabungan menyebabkan lonjakan pertumbuhan naik untuk sementara waktu. Penurunan perolehan keuntungan terhadap modal mempunyai implikasi lain. Semua hal dianggap seimbang sehingga mudah bagi sebuah negara yang relatif miskin untuk tumbuh dengan cepat. Efek dalam pertumbuhan berkelanjutan disebut efek pengejaran. Penelitian pada data pertumbuhan ekonomi internasional mengonfirmasikan terjadinya efek pengejaran ini. Variabel lain terkendali seperti persentase PDB yang digunakan untuk investasi. Negara miskin cenderung untuk tumbuh dengan tingkat yang lebih cepat daripada negara kaya. Yang ketiga, ada investasi asing. Investasi dari pihak asing adalah cara lain sebuah negara untuk menginvestasikan dalam bentuk modal baru. Ada dua investasi luar negeri. Yang pertama, investasi asing langsung. Adalah investasi modal yang dimiliki dan dioperasikan oleh pihak asing. Yang kedua, ada investasi asing portofolio. Investasi yang dibiayai pihak asing namun dioperasikan pihak domestik. Terus, investasi asing adalah salah satu cara mudah bagi negara miskin untuk mempelajari seni penggunaan teknologi yang dikembangkan dan digunakan oleh negara kaya. Yang keempat, ada pendidikan. Salah satu masalah yang dihadapi oleh negara miskin adalah kekosongan otak. Emigrasi banyak pekerja yang berpindah berpendidikan tinggi ke negara kaya. Dengan demikian, salah satu cara pemerintah untuk meningkatkan standar hidup adalah menyediakan sekolah dan mendorong penduduk untuk memanfaatkan sekolah. Yang selanjutnya ada hak milik dan stabilitas politik. Hak milik mengacu pada kemampuan masyarakat untuk meminta perhatian pemerintah terhadap sumber daya yang dimilikinya. Salah satu ancaman dalam hak milik adalah ketidakstabilan politik. Ketika revolusi dan penggulingan kekuasaan sering terjadi pada suatu negara, maka negara tersebut akan diragukan dapat melindungi hak milik pada kemudian hari. Selanjutnya, kesejahteraan ekonomi juga tergantung pada kestabilan politik. Sebuah negara yang memiliki sistem peradilan baik, perundang-undangan yang kuat, akan mengalami standar hidup perekonomian yang lebih tinggi. Selanjutnya ada perdagangan bebas. Beberapa negara miskin mencoba mempercepat laju pertumbuhan perekonomiannya dengan menggunakan kebijakan orientasi ke dalam. Kebijakan ini diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan standar hidup suatu negara dengan cara menghindari dengan dunia luar. Pendapatan ini mendapat dukungan dari perusahaan lokal yang mengatakan bahwa mereka membutuhkan perlindungan dari persaingan asing untuk dapat hidup dan berkembang. Selanjutnya ada penelitian dan pengembangan.
Pemerintah dapat mendorong penelitian dengan memberlakukan sistem paten. Ketika seseorang atau sebuah perusahaan menemukan produk baru, seperti jenis obat baru, penemunya dapat mengajukan paten. Pada dasarnya, hak paten memberikan penemu hak milik terhadap penemuannya, mengubah pengetahuan umum menjadi pengetahuan khusus. Dengan memberikan keuntungan kepada penemu dari hasil penemuannya, sistem paten akan mendorong individu atau perusahaan untuk meningkatkan penelitiannya. Selanjutnya ada studi kasus. Yang pertama, keajaiban Asia dan kontroversi, faktor produktivitas total. Yang pertama, keajaiban Asia. Apa yang menyebabkan keberhasilan Asia Timur? Bank Dunia sebagai penyebab utama dan paling penting dalam semua HPAWS. Tingginya tabungan domestik dan rata-rata pertumbuhan dalam modal fisik dan kualitas sumber daya manusia, pertumbuhan yang impresif dalam produktivitas kerja, juga penurunan rata-rata jumlah penduduk dibandingkan negara lain. Yang kedua, faktor produktivitas total. Fakta bahwa banyak negara di Asia Timur telah mengalami industrialisasi terlihat pada standar hidup sebagian besar penduduknya adalah sesuatu yang tidak dapat disangkal. Tetapi, pada 1990-an, muncul keraguan tentang kualitas pertumbuhan disebabkan oleh total pertumbuhan faktor produktivitas. Yang kedua, ada pertumbuhan populasi. Dampak yang paling terasa adalah perubahan dalam angkatan kerja. Populasi yang besar artinya lebih banyak pekerja untuk melakukan kegiatan produksi barang dan jasa. Yang ketiga, mencarikan persediaan modal. Menurut teori, pertumbuhan populasi yang tinggi mengurangi PDB per pekerja karena pertumbuhan yang cepat mengakibatkan pertambahannya persediaan modal tenaga kerja, sehingga setiap pekerja dibekali dengan modal yang lebih sedikit. Jumlah yang kecil dari modal per pekerja menuntun pada menurunnya produktivitas dan PDB per pekerja. Selanjutnya, yang keempat, mendorong kemajuan teknologi. Beberapa ekonom mengatakan bahwa perkembangan populasi dunia merupakan mesin dalam kemajuan teknologi dan kesejahteraan ekonomi. Mekanisme sederhana, jika lebih banyak orang, maka akan lebih banyak ilmuwan, penemu, atau ahli mesin yang dapat berperan dalam kemajuan teknologi yang akan menguntungkan semua orang. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 6. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.